Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh kelas 11 kurikulum 2013. Materi tentang barisan dan deret, yaitu materi utamanya adalah deret geometri tak hingga. Deret geometri tak hingga adalah sebuah deret geometri yang banyaknya suku tak terhingga atau banyaknya sukunya tidak ada batasannya. Deret geometri tak hingga dibedakan menjadi dua bagian, yaitu deret geometri tak hingga yang konvergen, ini yang pertama. Yang kedua, deret geometri tak hingga yang divergen. Deret geometri tak hingga konvergen, yang konvergen dulu ini, adalah deret geometri tak hingga yang memiliki limit jumlah. Berarti jumlahnya ada. Syaratnya dari deret geometri tak hingga yang konvergen ini, syaratnya adalah rasionya kurang dari 1 atau lebih dari min 1. Kurang dari 1 dan lebih dari min 1. Secara simbol, syarat rasio deret geometri tak hingga yang konvergen tadi, nah kalau disimbolkan ya R antara min 1 sampai 1. Ini membacanya gitu, R antara min 1 sampai 1, atau harga mutlak R kurang dari 1. Untuk menghitung jumlah deret sampai tak hingga dipakai rumus ini. Rumusnya adalah S tak terhingga ini S tak terhingga sama dengan itu rumusnya. S tak terhingga sama dengan 1 dikurangi R. Contoh yang pertama. Diketahui deret geometri 27 tambah 9 tambah 3 tambah 1 tambah 1/3 tambah 1/9 dan seterusnya. Ini cirinya deret geometri tak hingga itu tidak ada batasnya dan seterusnya, titik-titik. Deret yang seperti ini kalau kita amati, kalau kita hitung, R-nya ketemu 1/3. Kenapa? R itu adalah suku kedua dibagi suku pertama. Berarti 9 dibagi 27. Atau bisa juga suku ketiga berarti 3 dibagi suku kedua 9 itu. Atau bisa juga lagi suku keempat 1 dibagi suku ketiga yaitu 3, dan seterusnya. Maka rasionya adalah 1/3. Limit jumlah deret ini bisa kita tafsir, karena jika deret diteruskan sampai dengan N tak terhingga, maka
UN nilainya mendekati 0. Maka jumlah tak hingga deret tersebut adalah, kalau dihitung jumlahnya, rumusnya ini, S tak terhingga sama dengan 1 dikurangi R. 1 dikurangi R. A-nya tadi 27, itu A-nya 27. Jadi A-nya 27 dibagi 1 dikurangi R-nya tadi adalah 1/3. Sehingga kalau dihitung pembilangnya tetap 27, 1 dikurangi 1/3, 2/3 sama dengan 27 kali 3/2. Kalau dihitung ketemu 81/2. Contoh yang kedua. Diketahui deret geometri 10 ditambah 5 ditambah 5/2 ditambah 5/4 ditambah 5/8 ditambah dan seterusnya. Dari deret ini kita dapat menghitung R-nya seperti tadi. R itu adalah suku kedua dibagi suku pertama, 5/10. Bisa juga 5/2 dibagi 5. Bisa juga 5/4 dibagi 5/2. Kalau dihitung ketemunya setengah. Jadi R-nya setengah. Maka untuk menghitung jumlahnya kita gunakan rumus jumlah deret geometri tak hingga A dibagi 1 dikurangi R. A-nya 10, A10 dibagi 1 dikurangi R-nya setengah. Jadi 10 dibagi 1 dikurangi setengah itu setengah. 10 dibagi setengah itu sama dengan 10 kali 2/1. Jadi sama dengan 20. Berikutnya, kalau tadi deret geometri tak hingga konvergen, yang sekarang deret geometri tak hingga yang divergen. Deret geometri tak hingga yang divergen adalah deret geometri tak hingga yang tidak memiliki limit jumlah, atau bisa dikatakan jumlahnya tidak ada. Syaratnya apa? Jika deret tersebut rasionya lebih dari 1. R-nya lebih dari 1. Ini jelas deret geometri yang divergen atau tidak punya jumlah. Atau bisa juga R-nya kurang dari negatif 1 atau R-nya kurang dari negatif 1. Secara simbol syarat rasio dapat kita tulis ini tadi. R-nya kurang dari negatif 1 atau R-nya lebih dari 1. Bisa juga ditulis harga mutlak R lebih dari 1. Karena tidak memiliki limit jumlah, deret geometri yang divergen tadi, karena tidak memiliki limit jumlah, jika dinyatakan jumlah deret sampai tak hingga, maka jawabannya adalah tak terhingga. Jadi S tak terhingganya ketemunya tak terhingga. Contoh yang ketiga, tadi kan sudah 2, ini contoh yang ketiga. Diketahui deret geometri ini, suku pertama 2, suku kedua 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Kalau kita hitung R-nya ini, R-nya adalah 2. Kenapa 2? R itu 4 dibagi 2. Bisa juga 8 dibagi 4. Bisa juga 16 dibagi 8. Ketemunya 2.
Karena R-nya 2 itu berarti lebih dari 1. Maka S tak terhingganya ketemunya tak terhingga karena rasionya lebih dari 1. Karena deret sampai tak hingga semakin besar sehingga penjumlahannya juga sangat besar. Ini kalau diteruskan itu angka-angkanya semakin besar, maka jumlahnya tak terhingga. Contoh yang keempat, sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 5 meter. Ini ada bola dijatuhkan tingginya 5 meter, ini lantai misalnya ya, ini lantai. Nah, lantai. Ini 5 meter. Dan memantul kembali dengan 3/5 kali tinggi sebelumnya. Setelah ke lantai, bola ini akan memantul yang tingginya ini tingginya 3/5 ini 3/5 ini kali tinggi sebelumnya tadi kan 5, berarti 3/5 kali 5. Setelah memantul pasti bola ini kan turun lagi sini ke lantai lagi. Lah turunnya ini sama dia naiknya tadi 3/5 kali 5. Kemudian ini memantul lagi terus gitu, memantul lagi. Ini juga 3/5 tingginya kali tinggi sebelumnya ini nih. Nah, tinggi sebelumnya berarti 3/5 kali 5. Terus bawah lagi. Terus mantul lagi dan seterusnya sampai bola berhenti. Nah, yang ditanyakan berapakah panjang lintasan gerakan bola? Mulai dari ini 5 ditambah 3/5 kali 5 tambah lagi 3/5 kali 5 tambah lagi ini terus sampai berhenti. Maka penyelesaiannya adalah jumlah seluruh panjang lintasan bola sampai berhenti dapat kita hitung dengan menggunakan konsep deret geometri tak hingga. Berhenti adalah anggapan bahwa bola tidak lagi memantul. Dengan kata lain, tidak ada lagi panjang lintasan. Tidak bertambah lagi kalau bola sudah berhenti. Meskipun panjang lintasan bola dapat dihitung, tetapi banyak pantulan tidak dapat dihitung. Maka untuk menghitungnya, seperti yang saya gambarkan tadi, tinggi bola awal 5 meter memantul kembali dengan ketinggian 3/5 dari 5 meter. Yaitu kalau dihitung 3 meter. Lalu bola akan turun lagi setinggi 3 meter dan memantul lagi 3/5 kali 3 meter, kalau dihitung 9/5. Turun lagi seperti itu dan seterusnya sampai berhenti. Nah, bisa kita gambarkan seperti ini, seperti tadi. Dari keterangan di atas kita peroleh bahwa tinggi bola pertama kita sebut suku pertama. Ini suku pertama. Suku pertamanya berarti 5. Rasionya berarti suku kedua dibagi suku pertama 3 dibagi 5. Ini rasionya. Maka panjang lintasan bola dapat kita hitung menggunakan rumus S tak terhingga, panjang atau jumlah deret geometri tak terhingga. A-nya tadi 5 dibagi 1 dikurangi 3/5. S-nya tadi kan 3/5 ditambah 3, A-nya yang 3 tadi, 3 ini
ini yang pertama ini, yang 5 dibagi 1/3/5 ini gambar lintasan yang merah. Nah, yang merah ini, yang turun. Gambar lintasan yang turun ini, turun ini. Merah, yang merah. Kemudian yang 3 dibagi 1/3/5 ini gambar yang naik. Nah, gambar yang naik, yang kuning ini, yang kuning. Maka suku pertamanya 3. Nah, itu kita hitung 5 dibagi 1/3/5 sama dengan 5 dibagi 1 dikurangi 3/5 itu 2/5. Yang sebelah sini 3 dibagi juga 2/5. Sehingga kalau dihitung 5 dibagi 2/5 sama dengan 5 kali 5/2. Bisa dihitung 25/2. Yang di sini 3 dibagi 2/5 berarti 3 kali 2 3 kali 5/2 atau sama dengan 15/2. 25/2 ditambah 15/2 sama dengan 40/2 sama dengan 2. Ada soal sebanyak 5, nomor 1 sampai dengan nomor 5. Silahkan dikerjakan di bukunya. Sekian dulu perjumpaan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.